Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Putri Marsha Waliyah, yang kali ini bakal membahas analisis statistika pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku minta kalian tolong like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Karya sastra pada analisis statistika memiliki kaitan erat dengan bahasa yang menjadi medium utamanya. Ratna menyatakan bahwa analisis yang baik adalah kajian yang memelihara keseimbangan antara prinsip linguistik dan sastra kebudayaan atau yang mendasar pada aspek estetis. Dalam kajian stilistika, hendaknya sampai pada dua hal, yaitu makna dan fungsi. Makna dicari melalui penafsiran yang dikaitkan melalui totalitas karya, sedangkan fungsi terbesit dari peranan stilistika yang membangun karya. Berdasarkan pendekatan-pendekatannya, maka dapat dilakukan analisis terhadap puisi. Bagaimana proses pembentukan kata dalam puisi? Bersumber dari perasaan dan pemikiran penyair. Lanjut. Namun, dipengaruhi dengan pembentukan kata, proses semantis yang sesuai dengan intelektual pada puisi-puisi terdahulu senada dengan hal tersebut. Nurhayati mengemukakan terdapat dua unsur dalam menganalisis puisi, yaitu pada kajian stilistika dan struktur batin puisi. Pada kajian stilistika dibahas masalah penerimaan linguistik, diksi, citraan, kata-kata kondret, dan bahasa figuratif. Sedangkan struktur batin membahas masalah tema, perasaan, nada, dan amanat. Dalam hal ini, puisi yang akan dianalisis adalah puisi dengan judul Kepada Peminta-minta karya Chairil Anwar. Struktur fisik puisi di antara lain yang pertama ada diksi. Kata-kata dalam puisi kepada peminta-minta memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara sesama. Tokoh aku dan dia memerlukan interpretasi sendiri untuk menentukannya. Hal ini dalam setiap maksudnya memerlukan pemahaman yang menyeluruh. Secara umum, puisi juga sulit untuk dipahami. Terdapat penafsiran tertentu. Dengan demikian, penggunaan kata konotatif dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk mengungkapkan sesuatu. Sesuai itulah yang dinamakan makna konotatif. Jadi, penggunaan kata konotatif dilakukan untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Penggunaan kata konotatif juga untuk menciptakan efek estetis. Terus yang kedua, setelah diksi ada citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Pada dasarnya, citraan kata terefleksi melalui bahasa kias. Citraan kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera yang istimewa. Citraan dibuat dengan pemilihan kata atau diksi. Dalam puisi kepada peminta-minta, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Citraan visual atau penglihatan terlihat pada baris pertama dalam 10, yaitu menghadap dan memandang. Citraan perabaan terdapat pada baris ke-8, yaitu kata usap. Memaknai usap dapat dirasakan dengan indera perabaan. Citraan pendengar terlihat pada baris ke-9 dan 16, yaitu pada kata bersuara dan mengaum. Dalam hal ini, kata bersuara dan mengaum dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Selain itu, terdapat citraan pengecap, yaitu pada baris ke-15 pada kata pedas. Rasa pedas dapat dirasakan melalui indera pengecap. Kesimpulannya adalah puisi kepada peminta-minta memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Citraan membantu pembaca penyair. Citraan kembali dalam menghayati makna puisi kepada peminta-minta. Memanfaatkan citraan visual atau penglihatan, pendengaran, pengecap, dan citra perabaan. Ada pula kata-kata kondret dalam puisi ini. Pada puisi ini ditemukan diksi yang berupa kata-kata kongret yang dapat membangkitkan citraan seperti berjalan, melangkah, mengempas, merebah.
menunjukkan citraan gerak dan beberapa citraan lainnya. Kata-kata kongruent tersebut jelas menunjukkan sikap tindakan baik dari si peminta, minta maupun pengarang. Kata-kata kongruent yang menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat dengan tujuan pengarang agar pembaca dapat merasakan keadaannya. Yang pertama ada rima, puisi kepada peminta-minta secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A dan U. Sedangkan bunyi konsonan yang dominannya itu bunyi T, K, dan D. Asonansi A terdapat pada baris puisi yaitu baris pertama, kedua, kelima, keenam, 7, 18, 17, dan 18. Misalnya pada baris pertama yaitu baik, baik aku akan menghadap dia. Pada baris ketiga menyerahkan diri dan segala dosa. Asonansi U terdapat pada baris genap yaitu baris ketiga, 4, 13, 16, 19, dan 20. Misalnya pada baris ketiga yaitu tapi jangan lagi tentang aku. Pada baris keempat nanti darahku jadi beku. Asonansi A pada baris kedua, baris pertama, dan asonansi U pada baris dua berikutnya mengesankan bahwa puisi ini mempunyai irama yang tetap dan teratur, yakni irama vokal A, U, U. Yang kedua ada bahasa figuratif. Dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini, bahasa figuratif yang muncul yaitu baris keempat dan ke-21. Merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan. Muncul majas hiperbola dari kata nanti darahku jadi beku. Selain itu pula muncul majas repetisi pada baris 1 dan 18. Terdapat pengulangan pada kata baik dalam konteksnya yaitu baik, baik aku akan menghadap dia. Alright guys, mungkin sedikit saja materi yang bisa saya ambil dari salah satu puisi Chairil Anwar yang berjudul Kepada Peminta-minta. Selanjutnya kita masuk ke materi simpulan ataupun kesimpulan. Analisis stilistika memperhatikan pada dua aspek kekhasan karya sastra, yaitu dari segi linguistik dan pemaknaannya. Kedua, menonjolkan keindahan suatu karya sastra. Hal ini dapat pula menentukan suatu prinsip yang mendasari kesatuan karya sastra. Menemukan suatu tujuan estetika umum yang menonjol dalam sebuah karya sastra dari keseluruhan unsurnya. Dengan demikian, nilai pemikiran dan prinsip pengarang dapat dipahami. Puisi adalah suatu objek kajian stilistika yang tepat untuk diteliti. Puisi memiliki kekhasan bahasa dan kepadatan bahasa yang sesuai untuk dikaji dalam stilistika. Dalam hal ini sebagai contoh puisi Chairil Anwar yang dapat dikaji sebagai salah satu objek kajian stilistika dalam kajian terhadap puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar yang menonjolkan berbagai aspek pembentukan kata yang kuat dan tak terduga. Kemudian dari aspek batin, bagaimana Chairil Anwar yang memiliki sikap ekspresionisme memberikan sajian puisi yang ekspresif. Puisi ini juga menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Sikap Chairil Anwar yang kritis menampilkan gambaran yang sesungguhnya tentang kehidupan rakyat miskin ataupun kaum melarat. Hal ini mampu menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada pembaca, sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan. Puisi dan karya sastra memang lekat pada amanat dan pesan yang menjadi utama. Namun dasarnya setiap jenis karya dapat dikaji dengan stilistika memfokuskan pada pembentukan kata yang indah dan gaya bahasa penulisan yang menarik. Dengan demikian, jenis-jenis karya sastra tersebut memiliki bagian-bagian penting dalam setiap unsur dan pembahasannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai analisis stilistika pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Maaf sedikit saja materi yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman senang dan terima kasih sudah mengapresiasi video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, makasih semuanya.